bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan saat kita berada di hadiratnya. Bahkan, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya sebagai saudara seiman. Biarlah ibadah kita hari ini dapat memberikan inspirasi ilahi, bahkan menjadi jawaban yang sangat kita perlukan untuk hari-hari ini. Selamat beribadah, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
kekuatan-Mu yang selalu baru Engkau curahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Oh Yesusku, sungguh baik, namamu indah, namamu. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan, Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sebab Kau yang layak. Terima setiap pujian dari kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Tuhan Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, kami selalu puji, sebab Kau yang layak. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, katakan ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami selalu menyembah-Mu, sebab Kau yang layak. Terima setiap pujian dari kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat setiap pujian-Mu di hadapan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kemuliaan hanya bagi Raja. Kemuliaan hanya bagi Raja. Katakan kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menangkap kebenaran-Mu. Firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan, mewarnai kehidupan kami. Kami berkatakan firman-Mu akan hidup dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan saya berikan judul Attitude of Faith, sikap iman. Nah, kita akan belajar bersama-sama saudara pada saat ini. Pertanyaannya, kenapa ada orang Kristen pemenang dan kenapa ada orang Kristen pecundang? Ya, selalu hanya ada dua kelompok ini saja, orang Kristen yang pemenang dan orang Kristen yang pecundang. Sebetulnya bedanya di mana? Kalau kita melihat judulnya, pasti Anda akan bisa mengerti bahwa ada yang disebut sebagai attitude of faith, sikap iman. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai 31. Saya akan bacakan buat saudara. Bilangan 13 ayat 25 sampai 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka. Mereka ini adalah 12 pengintai dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju dan menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Nah, saudara, kalau saya menyebut nama-nama ini, saudara, pasti saudara tidak akan mengerti siapa mereka. Saya akan menyebut namanya, saudara, Syamua bin Zakur. Ada yang tahu Syamua bin Zakur? Atau saya menyebut lagi nama Palti bin Rafu.
Gadi bin Susi, Amiel bin Gemali. Siapa nama-nama yang saya sebut, saudara? Nama-nama ini adalah nama yang masuk dalam 12 pengintai, tetapi mereka ada di 10 pengintai yang tadi saya katakan kita belajar bersama tentang attitude of faith, saudara, di mana mereka tidak punya attitude of faith yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Kalau saya menyebut Yosua dan Kaleb, Anda pasti kenal. Kenapa? Karena mereka ini berdua ini adalah orang-orang yang kita lihat punya sikap iman yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, Bilangan pasal 14 ayat 24, saudara, itu dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Lucu ya saudara ya, bahasa yang dipakai itu, Kaleb itu lain jiwanya. Ini bukan kelainan jiwa, saudara. Artinya kalau kelainan jiwa itu seperti orang gila, saudara. Tapi yang dimaksud Alkitab lain jiwanya ini lebih tepat kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, saudara. But my servant Caleb has a different attitude. Jadi Caleb ini punya attitude yang berbeda. Nah, saudara, berbeda dengan siapa? Ya, berbeda dengan the others, dengan yang lainnya itu, yang 10 itu. Jadi 2 dan 10. 2 ini Yosua dan Kaleb, yang 10 saya nggak hafal juga namanya, saudara. Karena saya nggak perlu menghafalkan. Ya, karena mereka tidak memberikan contoh iman yang baik ya buat saya atau buat kita. Yang kita tahu adalah Yosua dan Kaleb, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb punya contoh iman yang baik, sikap iman yang baik, punya attitude. Di sini dikatakan has a different attitude, punya attitude yang berbeda, saudara-saudara. Dan ini attitude ini bukan sembarang attitude, bukan hanya attitude seperti orang yang dimiliki oleh orang dunia, tidak. Ini attitude ini sikap iman sebetulnya ya, berangkatnya dari iman, di mana ini menjadi satu attitude iman mereka. Nah, saudara, kenapa attitude itu penting, saudara? Attitude itu apa? Attitude itu adalah suatu keputusan atau pilihan, ya, bagaimana kita memandang seseorang atau keadaan atau masalah, dan bagaimana orang itu meresponinya. Kita ini meresponnya, gitu. Jadi itulah attitude, saudara-saudara. Contoh, kalau di sini ada misalnya ada gelas begitu ya, isinya air, kalau dia itu hanya setengah isinya, orang bisa mengatakan bahwa yang pertama itu gelas setengah kosong, karena isinya setengah itu airnya. Tapi orang yang berbeda bisa mengatakan gelas itu setengah berisi. Ya, jadi bisa punya dua cara pandang. Nah, demikian juga berkaitan dengan attitude ini, saudara-saudara. Ya, kenapa penting? Karena Bilangan pasal 14 ayat 28 mengatakan begini. Katakanlah kepada mereka, ini Tuhan yang berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan saudara, ini penting sekali saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Karena Tuhan akan melakukan apa yang menjadi sikap kita. Kalau sikap kita itu artinya ada di pikiran kita, ada di perkataan kita, dan ada di tindakan kita. Seperti itulah yang akan Tuhan lakukan. Atau Tuhan akan melakukannya bagi kita, saudara-saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Sikap itu yang seperti apa yang harus dimiliki sebagai orang percaya yang kita disebut sebagai generasi pemenang, umat pemenang. Sikap seperti apa? Sikap iman seperti apa, saudara? Yang pertama, saudara, kita belajar dari ayat yang kita baca, yaitu apa? Tidak memiliki sikap yang bersungut-sungut. Dari mana ayatnya, saudara? Bilangan pasal 14 ayat yang kedua, ya, mengatakan bahwa bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu, berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara, umat Israel bersungut-sungut ya dan berkata kepada Musa bahwa apa? Sekiranya kami mati di tanah Mesir, saudara. Ini perkataan orang-orang yang bersungut-sungut, saudara.
dan mengatakan bahwa lebih baik mati di Mesir. Orang yang bersungut-sungut itu cenderung berpikiran negatif dan memperkatakan perkataan yang negatif. Bahayanya apa, saudara? Bahayanya Tuhan itu akan melakukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan, saudara-saudara. Dari ayat yang kita baca, firman Tuhan mengatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara, terbuktikah, saudara? Yes, terbukti bahwa orang-orang yang mengatakan sekiranya kami mati, saudara, maka betul-betul mereka itu mati tidak masuk ke tanah perjanjian, saudara. Karena apa? Tuhan mengatakan seperti yang mereka katakan, itulah yang akan aku lakukan. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita punya sikap iman, Tuhan ingin kita punya sikap iman, jangan bersungut-sungut, jangan suka komplain sama Tuhan, ya, jangan suka menggerutu ya sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau kita komplain, menggerutu, biasanya perkataan kita itu negatif dan kemudian ya tindakan kita juga negatif. Kalau perkataan kita negatif, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita katakan, saudara. Kalau kita mengatakan, aduh lebih baik mati aja kalau gini, seperti orang Israel. Lalu Tuhan lakukan apa? Tuhan lakukan, mati akhirnya mereka, saudara. Tidak ada yang masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya harus hati-hati, saudara. Ya, attitude of faith ini penting sekali. Sikap iman itu penting sekali, saudara. Jangan sekali-kali kita punya sikap iman yang tadi sudah bersungut-sungut, karena akan cenderung kita akan menjadi negatif, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang Alkitab katakan, fokuslah pada kesempatan bukan kepada kesulitan. Dari mana ayatnya? Ayatnya mengatakan begini, Bilangan pasal 13, saudara, ayat yang ke-27 tadi, maka mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Lalu ayat 28 mengatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara, 10 pengintai ini mengatakan memang itu negeri berlimpah susu dan madu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ada kesulitan. Kesulitannya apa? Ada yang jaga. Ya, orang-orangnya ini tinggi-tinggi besar. Namanya bangsa Enak, itu bangsa raksasa. Jadi mereka mengatakan kita ini di hadapan mereka itu seperti belalang katanya. Perhatikan, saudara, perkataannya dicatat oleh Tuhan. Perkataan kita itu akan diperhatikan oleh Tuhan. Mereka mengatakan kita ini seperti belalang di hadapan bangsa Enak. Jadi 10 pengintai itu lebih melihat kesulitannya daripada kesempatannya. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, dia itu lihatnya apa, saudara? Lihatnya itu kesempatannya, bukan kesulitannya, saudara. Kesempatannya apa? Negeri itu penuh dengan susu dan madu. Punya kesempatan, kita akan bisa diam di negeri yang luar biasa, ya, diberkati oleh Tuhan. Ada susu dan madu, kita akan hidup berlimpah di sana. Itu kesempatan. Nah, bedanya di mana? Attitude of faith, saudara, sikap iman yang baik itu sebagai orang percaya, itu melihat kesempatan, saudara, lebih fokus kepada kesempatan daripada kesulitan. Nah, orang percaya hari-hari ini, kalau kita sedang menghadapi kesulitan, saudara, jangan fokus pada kesulitannya, tapi fokus pada kesempatannya, saudara. Di dalam setiap kesulitan itu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saya yakin, kesempatan kita mengalami berkat Tuhan. Waktu kesukaran, waktu kesulitan, pasti ada Pasti ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan. Apapun itu, saudara. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Lihatnya itu kesempatannya, bukan kesulitannya, saudara. Mereka tidak bisa melihat kesempatan, saudara, yang 10 pengintai ini, saudara, untuk bisa mendapatkan negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Karena mereka fokusnya kepada kesulitan. Beda dengan tadi saya mengatakan Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan begini, saudara, Yosua dan Kaleb. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, saudara. Jadi kalau semua kita menghadapi tantangan, saya percaya kita bisa menghadapi kesulitan, tapi Tuhan ingin supaya fokus kita jangan kepada kesulitan, saudara. Fokusnya kepada kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan.
Nah, saudara, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang ketiga, fokuslah kepada Tuhan yang besar dan janjinya, bukan pada besarnya permasalahan kita, saudara. Dari mana ayatnya? Ayatnya yang tadi kita baca, saudara. Ayatnya Bilangan 13 ayat 30 mengatakan, saudara, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, saudara, Bilangan 14 ayat 9, ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Perhatikan, saudara, 10 pengintai, ya, itu tidak pernah menyebut sekalipun Tuhan yang berkuasa, Tuhan atau janji Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka, saudara, tidak pernah menyebut sekalipun, saudara. Waktu mereka menceritakan di sana ada negeri yang berlimpah susu dan madu, mereka nggak pernah menyebut bahwa negeri itu pernah dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi milik mereka. Mereka lupa kepada janji Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan yang besar yang siap untuk memberkati mereka dengan tanah perjanjian itu, saudara. Sama sekali mereka tidak menyebut. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Yosua dan Kaleb dia ingat janji Tuhan bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan bahwa negeri ini akan diberikan kepada kita. Dan Tuhan menyertai kita. Selalu menyebut ini sudah janji Tuhan dan Tuhan. Artinya apa? Artinya mereka lebih fokus kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong mereka dan sanggup membawa mereka untuk bisa merebut tanah perjanjian. Daripada 10 pengintai tadi, saudara, yang sama sekali tidak pernah menyebut janji Tuhan, tidak pernah menyebut Tuhan yang besar sama sekali. Saudara. Padahal seharusnya mereka ingat bahwa Tuhan itu sudah berjanji bahwa negeri ini akan diberikan kepada mereka. Nah, saudara, dalam situasi-situasi yang sulit, kadangkala, saudara, orang percaya itu kadangkala fokusnya tidak bisa terarah kepada kebesaran Tuhan. Memang, saudara, seringkali orang Kristen mengalami kondisi seperti itu. Ya, seringkali susah untuk melihat Tuhan yang besar, susah untuk melihat janji Tuhan, untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Seringkali susah, seringkali mengatakan, kok Tuhan tidak menolong, kok Tuhan tidak menyatakan janjinya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Tapi hari ini kita belajar, saudara, yang saya sebut sebagai attitude of faith, ya, sikap iman yang Tuhan inginkan. Tuhan selalu ingin supaya kita tuh fokus kepada Tuhan yang besar. Kepada Dia, saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara, Alkitab kita ini, saudara, Alkitab kita ini, aktor utamanya itu siapa, saudara? Aktor utamanya itu ya Allah, saudara. Dalam setiap cerita dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, sebetulnya yang jadi aktor utama itu Allah. Itu sebabnya Dia ingin dalam setiap kehidupan orang percaya, saudara, bahwa kita betul-betul punya sikap iman yang betul-betul fokus kepada kebesarannya. Ya, kalau saya mengatakan kebesarannya itu begini, saudara, Dia sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Tuhan, karena Dia Allah yang besar. Dan saya selalu mengatakan, saudara, karena kita punya Allah yang besar, itu sebabnya kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, karena kita punya Allah yang besar. Jadi, saudara, saya ingin sekali lagi katakan, milikilah attitude of faith, yaitu apa, saudara? Fokus kepada Tuhan yang besar dan janjinya dalam kehidupan kita. Akhirnya, saudara, saya ingin membuat saudara clear dengan semua ini, saudara. Ya, oke. Anda ingin menjadi pemenang atau pecundang? Anda yang memilih, saudara. Saudara yang memilih. Kalau Anda mau jadi pemenang, jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Belajar dari Yosua dan Kaleb, yaitu apa? Yosua dan Kaleb punya attitude of faith, sikap iman. Dia tidak pernah komplain sama Tuhan. Tantangan tidak membuat dia menjadi komplain sama Tuhan. Kalau dia tidak komplain, artinya dia tidak punya pikiran negatif, dia tidak berkata yang negatif, ya. Hati-hati, saudara, perkataan kita didengar oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan A, itulah yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Saya mendorong saudara, Anda cenderung mengatakan yes, apapun yang terjadi pasti ada jalan, pasti pintu dibukakan, begitu saudara. Pasti Tuhan sembuhkan, ya.
Perkatakan itu saudara, pasti. Keadaan sulit, pasti Tuhan akan berikan jalan saudara. Ya, dan ingat, perkataan kita itu Tuhan akan perhatikan. Dan itulah yang akan Tuhan lakukan kepada kita saudara. Fokuslah kepada kesempatan. Saudara, di dalam setiap kesulitan, ingat, selalu ada kesempatan. Hari ini kita menghadapi kesulitan, sukar, waktu-waktu kita hari ini sukar. Tapi percayalah, sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengalami berkat Tuhan. Tinggal kita fokusnya kemana, saudara. Jangan terbuai dengan kesulitan. Fokus kepada kesempatan yang akan Tuhan berikan. Dan yang terakhir tadi, saudara, fokus kepada Tuhan yang besar. Kebesaran Tuhan. Janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Apapun dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudara, firman Tuhan hari ini sederhana, simple, tetapi ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ini waktunya Tuhan untuk membawa kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, pengalaman-pengalaman yang di mana kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit, saudara, dalam tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Jangan takut, saudara, milikilah attitude of faith yang benar, sikap iman yang benar, saudara. Ya, milikilah sikap iman yang benar. Ya, jangan, saudara-saudara, kita menjadi seperti 10 pengintai tadi, saudara. Yang memperkatakan yang negatif, ya, mengatakan mati, lebih baik mati. Ya, mati betul, saudara. Mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Kita belajar bahwa Tuhan ingin bahwa setiap kita, saudara, hidup kita betul-betul punya sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini, saudara, biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara semua, memberikan kekuatan kepada saudara, dan saudara betul-betul akan mengalami Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sulit hari-hari ini, saudara. Nah, saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Kita mau sembah Dia. Anda di rumah masing-masing persiapkan roti dan anggurnya, saudara. Persiapkan roti dan anggur, saudara. Haleluya. Mari kita akan berdoa, menyerahkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyatakan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali ketika kami ingat korban Kristus di kayu salib Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali sehingga kami punya iman, sikap iman yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak akan komplain Tuhan. Kami tidak akan Tuhan fokus kepada kesulitan. Kami fokus kepada kesempatan yang Tuhan berikan, berkat di mana Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga percaya Tuhan. Kami mau fokus kepada kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami mau meteraikan firman-Mu ini Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan.
Kita percaya oleh bilur-bilurnya, bahkan penyakit kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan kami mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita di atas kepala. Demikian firman Tuhan, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, lambang dari darah Kristus yang dicurahkan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Kami percaya ini cukup bagi kami Tuhan. Menyelesaikan masalah dosa kami. Biarlah ini menjadi meterai dari setiap janji Tuhan. Kami punya sikap iman yang benar Tuhan. Kami mau fokus kepada janji Tuhan. Dan kami boleh percayai melalui meterai darah Kristus. Darah perjanjian yang menjadi meterai dari setiap perjanjian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Kami mau minum bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Sembah Dia, saudara. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami nyatakan saat ini kami ingin menjadi orang percaya pemenang Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang percaya pecundang ya Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan, kami menjadi orang Kristen yang kalah Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan menjadi orang Kristen pemenang. Justru dalam setiap tantangan dan kesulitan yang kami hadapi Tuhan, kami akan melihat kesempatan. Kami akan mengalami berkat Tuhan di sana ya Tuhan. Kami akan menjadi orang percaya yang selalu memperkatakan yang benar, yang baik ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan melakukan persis seperti apa yang kami perkatakan ya Tuhan. Kami mau menjadi orang percaya pemenang ya Tuhan. Kami mau fokus kepada kebesaran-Mu. Kami punya Allah yang besar. Kami melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan kami berkatakan ini yang terjadi untuk setiap umat-Mu Tuhan. Situasi apapun yang mereka hadapi, kondisi apapun yang mereka hadapi Tuhan, mereka menjadi pemenang ya Tuhan. Mereka menjadi umat yang menang ya Tuhan di dalam nama Yesus. Karena mereka punya attitude of faith ya Tuhan, punya sikap iman yang benar ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran ini menjadi bagian yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami terus perkatakan ya Tuhan, Engkau yang terus menjaga hidup mereka, memelihara, bahkan Engkau Allah El Shaddai yang menyediakan kebutuhan setiap umat-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, menyediakan apa yang diperlukan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan Yesus Kristus Allah besar besar. Nama Dia kita bersama-sama harap sangat belajar. Jangan pernah mengalihkan kita pada masalah-masalah yang ada di depan kita. Tapi bisa berdoa dengan Allah yang bisa menyelamatkan. Apa yang akan terjadi? Doa akan menyadari. Jangan salah pilih. Tuhan akan memberikan kita. Mari kita kembali dalam kejadian di depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe